Informasi lain pemirsa, budaya patriarki menempatkan rumah tangga sebagai simbol status dan harga diri bagi kaum pria. Kondisi itu kerap kali membuat sejumlah cekcok rumah tangga berakhir dengan kematian karena sang istri menginginkan perceraian. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jasad perempuan warga desa Sumbersari, Kecamatan Wadas Lintang, Wonosobo, Jawa Tengah dievakuasi dari tengah waduk. Polisi mendapati bukti korban tewas di tangan suaminya. Pria itu pun ditangkap tanpa perlawanan. Ia mengaku menganiaya istrinya karena korban menuntut bercerai. Si tersangka ini atau pelaku ini timbullah rasa kecewa dan rasa emosi karena lama tidak pulang, begitu pulang meminta cerai. Cekcok suami istri berujung maut juga terjadi di Cimanggu, Kedung Waringin, Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat. Seorang perempuan berusia 26 tahun ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya. Polisi menangkap suami korban yang mengaku menghabisi istrinya yang menolak diajak memperbaiki hubungan mereka yang kerap diwarnai pertengkaran. Di hari kejadian, tersangka mengatakan apakah kita bisa kembali rujuk atau tidak, dan dijawab pada saat itu oleh korban tidak bisa dan tidak mau. Disitulah menyulut emosi dari si tersangka sehingga tersangka hilaf. Di Jakarta Selatan, wanita penghuni rumah di kawasan Kebagusan Pasar Minggu tewas dianiaya suaminya. Peristiwa diawali cekcok lantaran korban minta cerai. Teriakan korban sempat terdengar, namun warga yang mendobrak pintu rumah mendapati korban sudah tewas mandi darah. Lebih tragis lagi, pembunuhan itu berlangsung di depan mata anak mereka. Dalam sistem budaya patriarki yang subur di masyarakat, para lelaki kerap mengaitkan kehormatan dan harga diri dengan keberhasilannya menjaga keutuhan rumah tangga. Akibatnya saat istri menuntut cerai, ada rasa gagal dan malu yang bisa membuat pria kehilangan kontrol. Di tingkat sosial masyarakat itu ada sebuah anggapan bahwa kalau bercerai itu adalah satu wujud kegagalan yang dilekatkan pada laki-laki. Kalau perempuan kan kegagalannya misalnya ketika dia tidak mempunyai keturunan itu biasanya dilekatkan kepada perempuan. Tapi kalau keluarga gagal itu biasanya juga dilekatkan kepada laki-laki karena apa? Anggapan bahwa laki-laki adalah pemimpin tadi. Di sisi lain, kekerasan yang dilakukan seseorang tidak ada kaitannya dengan status sosial maupun tingkat pendidikan. Biasanya, pelakunya hidup dalam lingkungan yang juga menormalisasi kekerasan. Posisi wanita dalam budaya patriarki juga kerap lemah dan dianggap mudah sebagai target penganiayaan, bahkan pembunuhan atau femisida. Selain itu, tontonan bertema kekerasan juga bisa membuat seseorang hilang kepekaannya. Salah satu yang kemudian kita bisa kaitkan adalah kegemaran misalnya menonton tayangan-tayangan yang bergenre kekerasan itu bisa membuat kita tidak sensitif lagi terhadap kekerasan dan bahkan menormalisasi kekerasan. Itu yang tadi saya sampaikan juga kaitannya dengan budaya kekerasan dan apalagi ketika laki-laki melihat perempuan sebagai pihak yang lemah sehingga di sana dia menempatkan perempuan sebagai potensial korban. Penyadaran melalui promosi kesetaraan gender harus gencar disuarakan dan diharapkan bisa jadi agen perubahan. Tim Liputan melaporkan.